Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah jazallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ini, dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-79. At-tashabbuhu bil kuffar. Hukum menyerupai orang-orang kafir. Hukum menyerupai orang-orang kafir. Seorang muslim, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, merupakan atau memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang-orang selain muslim. Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan agar kaum muslimin berbeda dan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bagi siapa saja yang menyerupai orang-orang musyrik dan melarang dengan keras agar kita tidak terjerumus kepada penyerupaan terhadap orang-orang kafir, baik secara zahir maupun batin. Oleh karena itu Islam memerintahkan kita, penganutnya, umatnya, agar menyelisihi orang-orang kafir dalam berbagai macam hal. Apakah itu dari cara berpakaian, apakah itu dari cara perayaan, kebiasaan, dan seterusnya. Nanti kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan agar kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Di antaranya, yang pertama, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami. Ini termasuk kata para ulama min alfazil wa'id. Ini termasuk lafaz-lafaz ancaman. Bukan berarti bahwasanya orang yang melakukan ini keluar dari agama Islam, tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya yang lebih ahsan dan lebih akrab bahwasanya lafaz ini merupakan min alfazil wa'id, termasuk lafaz-lafaz ancaman. Kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami. Ini ancaman dari Nabi SAW. Man tashabbaha bi ghairina, barang siapa yang menyerupai selain dari kami. Artinya, kalau kaum muslimin suka menyerupai, mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir, maka dia bisa menjadi termasuk orang-orang kafir tersebut. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadisnya gampang, pendek, mudah dihafalkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Dan saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, agama kita, agama Islam, agama yang sempurna. Enggak perlu kita ikut-ikutan orang-orang di luar Islam. Allah katakan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam telah sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku
sempurnakan untuk kalian atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ngapain kita ikut-ikutan agama lain? Bahkan terkadang kita tidak sadar terperosok, terjerat, terjelembab kepada tata cara beragama orang-orang kafir tanpa disadari. Dengan tontonankah, dengan cara berpakaiankah, artis-artis Korea lah diikuti bajunya, gaya rambutnya, Masya Allah. Karena melihat apa? Melihat tontonan, drakor, drama Korea, macam-macam. Begitu juga melihat pemain sepak bola luar negeri, orang yang notabene-nya mereka orang kafir. Yang notabene-nya mereka orang kafir. Gaya rambutnya diikutin lah dengan cara koza, dicukur sebelah, dibiarkan sebelah, bahkan dibiarkan rambutnya segini. Ikutin gaya-gaya orang-orang kafir yang Nabi SAW melarang cukur dengan cara koza. Cukur dengan cara koza artinya dibiarkan tumbuh sebagian, yang sebagian lagi dicukur, yang sebelah sini dicukur, yang tengahnya dibiarkan. Subhanallah. Kayaknya katanya mereka ngikutin gaya-gaya mohak, gaya-gaya orang-orang kafir dengan cara cukur koza. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengikuti selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Maka diperhatikan teman-teman, saudara-saudara rahimahullahu ta'ala. Ini baru cara rambutnya, gaya rambutnya, belum lagi cara berpakaiannya yang notabene mereka orang-orang kafir, tidak menutup aurat. Orang Islam, kaum muslimin ikut-ikutan. Akhirnya apa? Mereka membuka jilbab, mereka berpakaian tapi telanjang, menutup aurat tapi pakaiannya ketat. Sama aja bohong. Berpakaian tapi pakaiannya ketat, menutup aurat tapi pakaiannya ketat. Kata Nabi SAW, berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan di muka bumi berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Kasiyatun ariyat ru'usuhunna. Mereka berjalan berlenggak-lenggok berpakaian tapi telanjang seperti punuk unta. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ajmain, Islam sangat melarang kita mengikuti tata cara orang-orang kafir, apalagi ketika di akhir tahun ikut-ikut perayaan akhir tahun, tiup trompet lah, menyalakan kembang api kah, ataukah begadang kah? Ustadz cuma bakar ikan, Ustadz. Sama aja, kenapa bakar ikannya di malam tahun baru? Ustadz cuma masak nasi liwet, Ustadz. Kenapa masak nasi liwetnya malam tahun baru? Kenapa nggak malam-malam yang lain? Kan begitu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan 14 atau 15 abad yang lalu di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan hazwal kuzzati bil kuzzah. Kata Nabi SAW, la tattabi'anna. Di sini ada 3 taukid disebutkan dalam satu kalimat. La tattabi'anna. Ada huruf qasam yang muqaddar. Ada huruf qasam yang dihilangkan, yang ditakdirkan adalah wallahi, demi Allah. Wallahi, demi Allah. La tattabi'anna. Ada huruf lam waqi'atul amr. Ada huruf lam yang fungsinya untuk taukid, penekanan. Sudah 2 tuh. Ada waw qasam muqaddar, ada lam lam waqi'atun lil amr yang fungsinya juga taukid. Yang ketiga, ada nun taukid di akhir kata tersebut yang ditasydidkan. La tattabi'anna, ada nun bertasydid di belakangnya. Ini fungsinya taukid semua.
Ada 3 taukid dalam satu kata. Kata Nabi SAW, la tattabi'anna, demi Allah, pasti niscaya kalian akan benar-benar mengikuti sunana man kana qablakum, tata cara orang-orang sebelum kalian. Kalau Nabi SAW mengatakan orang-orang sebelum kalian, berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Demi Allah, pasti niscaya kalian benar-benar akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sama-sama sejengkal. Mereka melakukan sejengkal, kalian pun akan melakukannya sejengkal. Zira'an bi zira'in, mereka melakukan sehasta, kalian ikut-ikutan juga melakukan sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, pasti kalian juga akan ikut-ikutan masuk. Dalam riwayat yang disebutkan hazwal kuzzah bil kuzzah. Kuzzah itu artinya rishatus saham. Biasanya kalau anak panah di belakangnya itu ada bulu. Bulu yang satu dengan bulu yang lain itu harus sama, supaya anak panah itu melaju dengan lurus ke sasaran yang dituju. Nah, kata Nabi SAW, kalian pasti akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian, seperti kuzzah dengan kuzzah. Kuzzah yang satu dengan kuzzah yang lain itu sama. Seperti kuzzah yang satu sama dengan kuzzah yang lain. Kalian juga akan melakukan yang demikian. Kalau orang kafir melakukan A, kalian ikut-ikutan melakukan A. Kalau orang kafir melakukan B, kalian pun akan ikutan melakukan B. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalau seandainya mereka orang-orang kafir masuk ke dalam lubang dob, pasti kalian akan ikut-ikutan juga masuk ke dalam lubang dob. Kenapa Nabi SAW menyebutkan binatang dob? Karena binatang dob itu binatang dob itu kalau membuat lubang itu hanya membuat satu lubang saja. Untuk lubang masuk dan lubang keluar mereka hanya membuat satu lubang. Berbeda dengan hewan-hewan tanah yang lain. Biasanya mereka membuat 2 lubang, ada lubang masuk, ada lubang keluar. Jadi kalau misalnya ada musuh yang ingin memangsa mereka bisa keluar dari lubang lain. Nah, kalau dob dia hanya membuat satu lubang. Lubang masuk dan lubang keluarnya sama. Dan mereka ketika membuat lubang untuk bersembunyi di dalam tanah, mereka lubangnya berliku-liku, naik turun, sulit sekali. Sulit diikuti. Artinya Nabi SAW memberikan perumpamaan. Kalau seandainya orang-orang kafir masuk ke dalam lubang dob, walaupun susah, sulit, bagaimanapun caranya, sangat sulit, tidak mungkin gitu ya. La dakhaltumuhu, pasti kalian juga akan ikut-ikutan masuk. Subhanallah. Betapa saking sulitnya masuk ke lubang dob, kalian juga akan ikut-ikutan. Artinya betapa sulitnya ketika mereka melakukan sesuatu, ketika gaya rambutnya harus dibuat seperti itu, harus pergi ke salon, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Orang Islam pun ikut-ikutan, nggak apa-apa, yang penting keluar uang sekian ratus ribu, berapa juta gitu ya, untuk ngikutin gaya-gaya orang kafir. Mereka tidak peduli. Berapapun mahal biayanya, mereka akan ikuti. Subhanallah. Pakaian-pakaian orang kafir yang mereka beli dengan harga yang mahal, nggak apa-apa, dibeli juga tuh, walaupun harganya mahal, walaupun didapat dengan cara yang sulit, pesan dulu, pre-order dulu, nunggu waktu yang lama. Subhanallah. Mereka tidak mempermasalahkan itu. Yang penting saya bisa ngikutin gayanya si fulan, orang-orang kafir itu. Subhanallah. Ini kaum muslimin ya. Nabi SAW sudah katakan 15 abad yang lalu bahwasanya kita kaum muslimin pasti benar-benar akan mengikuti, dan ternyata kenyataannya pun demikian. Kalau mereka ngikutin orang-orang kafir, subhanallah, nggak perlu ditanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, langsung ikut, langsung beli. Tapi kalau Nabi SAW perintahkan jenggot, subhanallah, mereka bertanya-nya luar biasa, kayak reporter. Kenapa harus berjenggot? Kenapa begini? Kenapa begitu? Subhanallah. Kalau diperintahkan ngikutin sunnah Nabi SAW, banyak tanya. Tanya. Tapi kalau mereka mengikuti orang-orang kafir, nggak tanya-tanya. Langsung ikut. Subhanallah.
Itulah kaum muslimin, fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Oleh karena itu saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain, melalui media ini saya pun ingin turut andil untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri secara pribadi dan semua yang mendengarkan, semua yang menonton video ini agar menjauhi yang namanya tata cara orang-orang kafir. Dan kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan bencana di awal tahun Masehi terkadang. Ini merupakan reminder dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, di antara ngikut-ikutin orang-orang kafir. Mengikuti tata cara orang-orang kafir. Lihat perayaan tahun baru, subhanallah. Mereka berkumpul, berkholawat, campur baur, belum lagi maksiatnya, minum khamrnya, bahkan mungkin ada yang terjatuh kepada perzinaan di malam tersebut. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan musibah, banjir terkadang, subhanallah, tsunami, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dengan hujan deras, longsor. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang masa lalu? Erupsi gunung lah, banjir lah, longsor lah, gempa bumi lah, subhanallah. Itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah buku yang cukup bagus dalam membahas tentang tasyabuh dengan orang-orang kafir ini, hukum bertasyabuh dengan orang-orang kafir ini, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam, atau biasa yang kita kenal dengan sebutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Iqtida Siratul Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Ini kitab bagus berbicara, membahas tentang hukum tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Bahkan di dalam buku ini disebutkan juga oleh beliau Syekhul Islam Taimiyah, ada beberapa perkara yang menjadi kebiasaan orang-orang sebelum kita, artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang sudah diikuti oleh kaum muslimin, subhanallah. Beliau juga menulis tentang masalah itu. Ada beberapa poin yang mungkin kita bisa bacakan di sini. Ba'dul umur ahlul kitab wal a'ajim allati ibtuliya ba'dul muslimin, yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitab ini, Iqtida Siratul Mustaqim, halaman 58 sampai 65. Di antaranya yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin adalah hasad. Yang pertama hasad. Yang mana Allah katakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahumul haq, dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Kebanyakan mereka menginginkan dari ahlul kitab, lau yaruddunakum, ahlul kitab Yahudi Nasrani ingin agar kita murtad dari agama kita, subhanallah. Min ba'di imanikum kuffara, itu yang mereka inginkan, agar kita murtad dari agama kita. Caranya gimana? Dengan media ditarik pelan-pelan, secara tidak langsung, secara sangat halus. Kita tidak merasa, sedikit demi sedikit diseret oleh setan untuk supaya murtad dari agama kita. Dalam keadaan tidak terasa, subhanallah. Dengan mengikuti perayaan-perayaan seperti perayaan mereka lah, tahun baru lah, belum lagi mengucapkan selamat Natal lah, belum lagi perayaan-perayaan dalam Islam banyak, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu semuanya tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Orang-orang kafir merayakan lahirnya Nabi Isa, kaum muslimin ikut-ikutan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, orang Nasrani merayakan naiknya Nabi Isa alaihissalam ke langit, kaum muslimin ikut-ikutan merayakan Isra Mi'raj, yang mana Nabi SAW nggak pernah merayakan, nggak pernah mengajak, wahai sahabat, ayo kita rayakan Isra Mi'raj nih, kemarin saya habis jalan-jalan ke langit ke-7, subhanallah. Nggak pernah, tidak pernah. Wahai sahabat, ayo merayakan tahun baru kelahiran saya, nih hari kelahiran saya.
Nggak ada sahabat yang mengucapkan happy birthday wahai Nabi, nggak ada. Selamat ulang tahun wahai Nabi, happy milad, nggak ada. Tidak ada dan tidak sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka orang-orang kafir tuh ingin agar kita murtad secara tidak terasa. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Apa namanya? Latar belakangnya hasadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahumul haq, karena sebabnya hasad. Orang-orang Yahudi hasad. Mereka menginginkan nabi terakhir dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Bani Israel. Ternyata nabi terakhir dari orang Arab. Nabi terakhir tersebut dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kita nggak boleh benci sama Arab. Nabi Muhammad dari orang Arab. Nggak boleh kita membuat istilah-istilah dakron lah, apalah. Istilah-istilah yang seakan-akan membenci orang Arab. Nabi kita dari orang Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Bahasa hadis bahasa Arab. Bahasa kitab-kitab para ulama pakai bahasa Arab. Bahkan bahasa Indonesia 80% berasal dari bahasa Arab. Coba bayangkan. Bahasa Indonesia 80% dari bahasa Arab. Makanya tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan kalau misalnya kita disuruh menghilangkan bahasa Arab dari bahasa Indonesia, maka orang Indonesia nggak bisa ngomong. Kenapa? 80%, hampir 80% bahasa Indonesia dari bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab. Kursi bahasa Arab. Apalagi tamasya bahasa Arab. Kitab bahasa Arab. Apalagi istilah-istilah ibadah. Sholat, ruku, sujud, duduk tahiyat akhir, subhanallah. Saum, puasa, zakat, haji, bahasa Arab semua. Bahasa Arab semua. Jadi nggak boleh kita membenci Arab karena Nabi Muhammad SAW dari Arab. Nah, orang yang membenci Arab itu biasanya orang Yahudi. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena mereka hasad terhadap Nabi terakhir tersebut. Nabi terakhir tersebut Nabi Muhammad SAW dari orang Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Orang Yahudi menginginkan agar Nabi terakhir dari kalangan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, Bani Israel, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Tapi ternyata Nabi terakhir dari kalangan orang Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu nggak boleh kita hasad. Ini penyakit yang berbahaya. Hasad ini penyakit yang berbahaya. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin nggak boleh ikut-ikutan hasad. Nggak boleh ikut-ikutan hasad. Di antara perkara yang diikuti juga oleh kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang Nasrani, Yahudi adalah al-bukhlu bil ilmi wal mali wa kitmahu, dan harta. Pelit terhadap ilmu dan harta, dan suka menyembunyikan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari bayinat, dari penjelasan, wal huda, dan petunjuk, mimba dima bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat. Subhanallah. Orang-orang Yahudi, mereka mengetahui ilmu tentang kebenaran, bahwasanya Nabi terakhir akan datang, sifatnya, ciri-cirinya dari A sampai Z, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi mereka ketika datang Nabi terakhir, ternyata dari orang Arab. Mereka tidak mau menerima. Mereka menyembunyikan ilmunya. Akhirnya pun mereka apa? Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Abdurrahman bin Mahdi Al-Anbari Al-Basri wafat tahun 198 mengatakan, ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Ahli ilmu, mereka menulis apa yang bermanfaat untuk mereka, dan mereka juga menulis apa yang bermanfaat untuk selain mereka. Artinya disebarkan tuh ilmunya.
Sedekah ilmu ya diajarkan kepada orang. Kalau kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit kita ajarkan kepada manusia. Kita ajarkan kepada manusia. Adapun ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka tidak menulis ilmu kecuali hanya untuk dirinya saja. Tidak apa? Tidak diberitahu, disebarkan kepada orang lain. Mereka pelit terhadap ilmu. Oleh karena itu kaum muslimin jangan pelit-pelit sama ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ilmu kepada kita, maka kita berusaha untuk mensedekahkan ilmu tersebut. Caranya gimana? Ya caranya mengajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, di antara beberapa perkara yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab dan diikuti oleh kaum muslimin adalah adamu qabulil haq allazi ma'a ghairihi. Tidak mau menerima kebenaran yang berasal dari selain dia, selain kelompoknya, selain kiainya, selain ustadznya, selain firqahnya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 89, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, sebelumnya mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, kedatangan seorang nabi 'alal ladzina kafaru, yang bisa memenangkan mereka atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, ketika Allah Subhanahu wa taala utus tuh nabi terakhir, ma'arafu, mereka nggak mau menerima, pura-pura nggak kenal, subhanallah. Kafaru bih, dan mereka kufur terhadap nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka tidak mau menerima nabi kecuali berasal dari golongan mereka, Bani Israel. Nah, kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Terkadang kaum muslimin, subhanallah, mereka kaum muslimin ikut-ikutan. Kalau misalnya perkara tersebut bukan berasal dari golongannya, tidak mau diterima. Kalau bukan berasal dari ustadznya, tidak diterima. Kalau bukan berasal dari kiainya, ajengannya, tidak diterima. Ini kebiasaan buruk, kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wa hadza yubtala katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanah. Dan ini banyak mendapatkan ujian, bala dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan kepada golongan tertentu dalam ilmu dan agama. Seperti orang-orang tasawuf dan orang-orang yang mereka menisbatkan kepada golongan kelompok tertentu, au ila ra'isin mu'azzam indahum, atau mereka taklid fanatik ta'assub kepada pemimpin tertentu yang mereka agungkan selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yaqbaluna minad dini ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Mereka tidak menerima agama, pendapat, riwayat kecuali yang berasal dari kelompoknya, subhanallah. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita mengikuti kebenaran. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ma'anna dinal Islam yujabu ittiba'al haq mutlaqan min ghairi ta'yini syakhsin aw ta'ifatin ghairir rasul. Kata Syekhul Islam Taimiyah, agama Islam itu mewajibkan kita mengikuti kebenaran dari siapa saja. Min ghairi ta'yini syakhsin, tanpa menjelaskan harus dari orang ini. Kecuali Nabi ya, kecuali Nabi harus kita ikuti. Atau mengikuti kelompok ini, kelompok itu, tidak. Selama hal tersebut adalah kebenaran, berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti. Oleh karena itu, dalam media ini kita nasihatkan kepada kaum muslimin agar tidak mengikuti tata cara orang-orang kafir, orang-orang non-Islam dalam berbagai hal. Dan kita khawatir Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah, bencana, ujian yang mana itu bisa menimpa kaum muslimin secara umum.
Dan ingat bahwasanya maksiat itu dampaknya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga bisa berdampak kepada masyarakat luas. Sebagaimana ada kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman yang berjudul Atharu Dzunub 'alal Afradi wasyu'ub. Ini satu jilid bagus bukunya, menjelaskan tentang dampak dosa kepada pribadi ataupun secara umum menimpa masyarakat. Beliau menjelaskan di antara dampak maksiat atas pribadi ataupun masyarakat adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana yang sifatnya umum, luas, merata. Nauzubillah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk air, dalam bentuk ditenggelamkan, dalam bentuk apa? Dibenamkan dalam bumi, dalam bentuk kehancuran. Subhanallah. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang merata seperti itu. Oleh karena itu, dalam media ini saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling menasehati untuk saudara kita kaum muslimin dalam kesabaran di atas kebenaran agar mereka meninggalkan maksiat dan meninggalkan tata cara orang-orang kafir sebelum kita, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ruh itu merupakan junudun mujannadah, merupakan tentara-tentara yang bersatu berbaris rapih. Fama ta'arafa minha talaf, kalau misalnya saling kenal mereka saling bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, kalau tidak kenal mereka enggak mau bersatu. Nah, ini bahwasanya hati kita, ruh kita manusia ini cenderungnya bersatu kalau satu visi, satu misi. Kita memiliki satu visi dan satu misi yang sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas kelompok, bukan di atas golongan, tidak. Kami berada di atas agama Islam, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, kemudian juga disebutnya al-firqah an-najiyah, dan sebutan-sebutan yang lain yang disebutkan oleh Nabi, as-salaf, khairus salaf ana, sebaik-baik salaf adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mutlakan kalimat salaf, maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan para ulama mengatakan mengikuti manhaj, tata cara beragama Islam seperti tata cara para sahabat hukumnya wajib. Hukumnya wajib kita kembali ke dalam agama Islam yang murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.